Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Sekarang kita belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Sekarang kita ada di pembelajaran 3. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 3, yang pertama, perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Yang kedua, kesetaraan satuan berat. Dan yang ketiga, karya seni dekoratif. Sekarang kalian amati gambar yang Ibu tampilkan ini. Ada gambar tiang berisi jemuran dan sinar matahari atau matahari yang bersinar. Kira-kira apa maksud dari gambar ini? Kita lihat penjelasannya. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud. Wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur, lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Nah, jadi hubungan antara tiang berisi jemuran baju dan sinar matahari atau matahari yang bersinar terang ini, yaitu ketika matahari bersinar terang, maka matahari akan memancarkan panasnya yang membantu proses pengeringan baju yang habis dicuci. Karena baju yang habis dicuci itu masih basah dan mengandung air, sehingga perlu dijemur agar kering. Nah, proses penjemuran baju agar kering ini disebut menguap atau proses penguapan. Contoh peristiwa menguap yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada proses pengeringan ikan asin. Nah, jadi proses pengeringan ikan asin di sini kita memerlukan bantuan panas matahari untuk menghilangkan kandungan air pada ikan asin. Ikan hidup di air, jadi di dalam ikan itu terdapat banyak kandungan air. Yang kedua, air mendidih berubah menjadi uap air. Nah, di sini kalian bisa lakukan di rumah sendiri dengan cara merebus air dengan tutup pancinya. Jadi, ketika sudah mendidih kan bunyi itu pancinya, kalian buka tutup pancinya, dan di sana kalian bisa lihat bahwa di tutup panci tersebut terdapat uap air yang menetes lagi ke pancinya. Itulah yang dinamakan proses penguapan. Ingat, karena kalian masih kecil, kalian dalam melakukan percobaan ini harus didampingi orang yang lebih dewasa dari kalian. Untuk gambar ini kita bisa lihat dari tanda merah yang Ibu berikan. Nah, di sini Ibu sudah memberikan tanda merah, itu merupakan contoh uap air pada gambar yang Ibu tampilkan. Lalu selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga, ada bau minyak wangi yang disemprot ke pakaian lama-kelamaan akan memudar. Dan selanjutnya kita lihat minyak kayu putih yang diletakkan di wadah terbuka lama-kelamaan akan habis. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada proses penguapan. Begitu juga dengan minyak wangi. Kenapa bisa memudar? Karena ada proses penguapan. Jadi di sini tergantung suhunya. Semakin tinggi suhunya, maka udara semakin panas dan proses penguapan akan semakin cepat. Sehingga minyak wangi yang baru kita semprotkan itu wanginya tercium dengan jelas, lama-kelamaan akan memudar seiring dengan suhu udara yang panas. Lalu, untuk minyak kayu putih, kenapa dia bisa cepat habis atau lama-kelamaan akan habis? Ya, tergantung suhu udaranya. Kalau suhu udaranya panas,
maka proses penguapan akan semakin cepat dan minyak kayu putih akan semakin cepat juga habis. Tapi jika suhu udaranya dingin, maka proses penguapan pun melambat atau terjadi secara lambat, sehingga minyak kayu putih ini akan berkurang sedikit demi sedikit walaupun diletakkan di wadah terbuka. Maka dari itu, minyak kayu putih sengaja dikemas dalam botol yang tertutup rapat agar tidak terjadi proses penguapan yang cepat. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, kalian tentunya paham setiap wujud benda dapat berubah dari wujud satu ke wujud lain. Peristiwa perubahan bentuk benda cair menjadi benda gas disebut menguap. Penguapan terjadi karena adanya peristiwa pemanasan. Karena sudah lama libur, di sini Ibu akan mengajak kalian memasangkan kata di sebelah kiri dengan pernyataan yang ada di sebelah kanan. Kira-kira kalian masih ingat nggak pembelajaran yang sebelumnya? Kita lihat dengan proses memasangkan yang akan Ibu lakukan di sini dengan kalian amati baik-baik. Kita mulai. Kalian masih ingat nggak proses membeku itu proses yang apa? Ya, membeku adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kira-kira pasangannya yang mana ya? Ya, yang ini pasangannya ya, membeku. Lalu, kalau menguap, kayaknya baru Ibu jelaskan kan? Apa ya proses menguap itu? Ya, proses menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kira-kira yang mana pasangannya? Ya, yang ini pasangannya ya. Lalu kita lanjut. Yang terakhir ada mencair. Apa itu mencair? Ya, mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kira-kira pasangannya yang mana? Ya, yang ini ya pasangannya. Nah, semoga kalian masih mengingat materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya dan tetap mengingat materi yang sudah Ibu jelaskan dan akan Ibu jelaskan berikutnya. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak ada matahari, baju dan ikan asin yang dijemur akan sulit kering karena tidak ada bantuan dari panas matahari. Keindahan matahari bisa dijadikan contoh dalam membuat karya seni dekoratif seperti yang Ibu tampilkan nanti. Sebelumnya, Ibu ingatkan kalian, apa itu karya seni dekoratif? Ya, karya seni dekoratif itu berhubungan dengan gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Gambar dekoratif biasa digunakan untuk menghias ruangan atau benda. Unsur gambar dekoratif ada 3, yaitu yang pertama garis, yang kedua bidang, dan yang ketiga warna. Sekarang Ibu akan bantu menuntun kalian dalam membuat gambar matahari yang sederhana. Pertama-tama, kalian buat garis lengkung yang membentuk bidang lingkaran. Lalu selanjutnya kalian buat garis lurus dan garis diagonal atau garis miring membentuk bidang segitiga sama kaki. Nah, bidang segitiga sama kaki ini kalian buat di keempat sisi terlebih dahulu agar lebih rapi. Kita lihat, dimulai dari sisi atas, lalu sisi bawah, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri. Nah, jika sudah
terlihat rapi seperti ini, baru kalian buat pada sisi-sisi yang kosong seperti berikut. Nah, sudah terlihat kan seperti bentuk matahari. Agar tampilan matahari lebih indah, bisa kalian tambahkan dengan warna. Menjadi seperti ini. Nah, matahari yang kalian lihat kan umumnya berwarna kuning, jadi di sini Ibu gunakan warna kuning. Dalam proses pewarnaan, kalian bisa menggunakan alat-alat berikut. Yang pertama ada pensil warna, yang kedua ada spidol, yang ketiga ada krayon, dan yang keempat ada cat air. Ini adalah contoh alat pewarna yang mungkin sering kalian lihat atau bisa kalian gunakan. Sekarang coba kalian buka buku tema 3 kalian halaman 146. Di sana ada gambar yang diambil inspirasinya dari matahari. Ya, ini dia gambarnya. Jadi secara dasarnya emang diambil bentuk matahari, cuman diberi hiasan lagi agar lebih indah. Nah, kalian masih ingat apa saja satuan berat? Ya, satuan berat terdiri dari kg, hg, dalam kurung ons, dag, g, dg, jg, dan mg. Nah, untuk kg itu adalah singkatan dari kilogram. Hg adalah singkatan dari hektogram. DAG adalah singkatan dari dekagram. G adalah singkatan dari gram. DG adalah singkatan dari desigram. CG adalah singkatan dari sentigram. Dan yang terakhir ada mg, yaitu singkatan dari miligram. Nah, hektogram itu punya nama lain, yaitu ons. Jadi mereka dengan dua satuan berat yang berbeda, mereka menempati satu tangga yang sama. Hari ini, Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Timbangan menunjukkan berat yaitu 2 kg 500 gram. Nah, kira-kira jika diubah dalam bentuk gram jadi berapa ya? Langkah pertama yang kita buat, jika belum hafal tangga satuan berat, kita bisa membuat orak-oreknya terlebih dahulu. Kita buat tangga satuan berat yang terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Selanjutnya, kita lihat kembali soalnya, yaitu 2 kilogram 500 gram. Nah, sekarang kita rubah satu persatu. Dimulai dari 2 kilogramnya. Kita lihat posisi tangga berat dari kilogram menuju gram. Apakah dia naik atau turun? Ya, dari kilogram menuju gram, kita melangkah turun sebanyak berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3. Sebanyak 3 langkah. Sama pada saat kita merubah kilometer menuju meter, kita cukup menambahkan 0 sebanyak kita menuruni tangga pada kilogram menuju gram. Kita menuruni tangga sebanyak 3 kali. Jadi, kita tambahkan 0-nya 3 pada 2 kilogram. Jadi, 2 kilogram sama dengan 2000 gram. Selanjutnya, kita lihat ada lagi satu satuan, yaitu 500 gram. Nah, 500 gram ini, kita lihat tangganya.
dari gram menuju gram. Tidak ada perubahan, yaitu tidak ada naik ataupun turun. Sehingga 500 gram tetap 500 gram. Jadi, 2 kg 500 gram sama dengan 2000 gram ditambah 500 gram. Sama dengan 2500 gram. Sekarang kita lihat contoh soal berikut. Pada pagi hari, ibu membeli daging ayam seberat 3 kg. Dan pada sore harinya, ibu membeli daging ayam seberat 1 kg. Berapa berat seluruh ayam yang dibeli ibu? Kita lihat, yang pertama kita lakukan adalah membuat daging ayam yang dibeli ibu. Ada 3 kg dan ada 1 kg. Kira-kira tanda apa yang tepat untuk mencari berat seluruh ayam yang dibeli ibu? Ya, tanda tambah. Karena kita akan melaksanakan operasi hitung penjumlahan. Nah, 3 kg ditambah 1 kg sama dengan 4 kg. Sekarang, jika kita ingin merubah ke gram, maka kita harus membuat, atau bagi yang tidak hafal, bisa membuat tangga satuan berat. Seperti yang Ibu tampilkan berikut ini. Lalu kita hitung, dari kilogram menuju gram, turun sebanyak berapa langkah? Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Nah, kita turun sebanyak 3 langkah. Jadi, kita menambahkan 3 angka 0 di belakang angka 4 kg. Jadi, 4 kg sama dengan 4000 gram. Selain cara ini, kalian juga bisa menggunakan cara lain. Kita lihat 3 kg dan 1 kg. Lalu, seperti biasa, karena ditanyakan seluruh berat dari ayam, maka kita melakukan operasi hitung penjumlahan dengan tanda tambah. Lalu, kita rubah satu-satu. 3 kg berapa gram? Nah, karena kalian sudah tahu dari kilogram menuju gram turun sebanyak 3 langkah, maka kita tinggal menambahkan 3 angka 0 di belakang angka 3. Jadinya 3 kg adalah 3000 gram. Lalu kita lihat angka 1 kg. Seperti biasa, karena kalian sudah tahu dari kilogram menuju gram turun sebanyak 3 langkah, maka ditambahkan 3 angka 0, maka 1 kg sama dengan 1000 gram. Sehingga 3000 gram ditambah 1000 gram sama dengan 4000 gram. Jadi, berat seluruh ayam yang dibeli ibu adalah 4000 gram. Nah, sekarang ibu punya contoh soal lagi satu. Hari ini Dayu dan ibu akan memasak ayam goreng. Ibu Dayu memiliki persediaan daging ayam seberat 4 kg. Kemudian sebanyak 2 kg 300 gram daging ayam digunakan untuk memasak ayam goreng. Berapa gram persediaan daging ayam yang tersisa? Nah, pertama-pertama yang kalian lakukan adalah mengubah satuan ke gram. Kita lihat 4 kg menuju gram. Langkah pertama, bagi yang belum hafal tangga satuan berat, kalian bisa membuat tangga satuan berat terlebih dahulu di orek-orek kalian. Lalu kita lihat satuannya, yaitu dari kilogram menuju gram. Berapa langkah? Kira-kira turun atau naik? Ya, dari kilogram menuju gram, kita menuruni tangga. Jadi, kita tambahkan nolnya. Nah, karena kita belum tahu berapa kali turun,
Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ya, 3 kali turun. Jadi ditambahkan 3 angka 0. Sehingga 4 kg sama dengan 4.000 gram. Bagaimana dengan 2 kg 300 gram? Kita lihat, 2 kg 300 gram sama dengan, ya, kita rubah satuannya dulu. Kilogram menuju gram. Karena kalian sudah tahu bahwa kilogram menuju gram turun tangga sebanyak 3 langkah, maka langsung kalian tambahkan 3 angka 0. Sehingga 2 kg sama dengan 2000 gram. Lalu kita tambahkan dengan 300 gram. Sehingga 2 kg ditambah 300 gram sama dengan 2300 gram. Belum selesai sampai di sini, karena yang ditanyakan adalah sisa dari persediaan ayam. Nah, karena ibu memiliki daging ayam seberat 4 kg yang sama dengan 4.000 gram dan digunakan sebanyak 2 kg 300 gram yang sama dengan 2.300 gram, sekarang kita cari sisa dari daging ayam yang belum digunakan. Ya, caranya adalah dengan mengurangi 4 kg dengan 2 kg 300 gram. Kita kan sudah tahu bahwa 4 kg sama dengan 4.000 gram. Dan dikurangi 2 kg 300 gram yang sama dengan 2.300 gram. Jadi, untuk mencari sisanya, kalian tinggal mengurangi 4.000 gram dikurang 2.300 gram. Sama dengan 1.700 gram. Jadi, sisa atau persediaan daging ayam yang tersisa adalah 1.700 gram. Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.